Suara aku kedengeran nggak ya? Terdengar kok. Nah, jadi soal pertama ini adalah regresi diketahui Oh, Fikri suaranya kecil. udah kedengeran belum? Udah. Oke. Aku ulang ya. Di sini adalah multiple regression biasa. Dengan variabel dependennya itu adalah output, variabel independennya x2 itu adalah labor, dan variabel independennya x3 itu adalah kapasitas. Di sini jumlah observasinya ada 43 dan juga di sini disebutin ada satu intercept dan 2 komponen. Nah, ini modelnya. Di sini modelnya adalah model double lock karena di sini punya logaritma natural dan variabel independennya juga logaritma natural. Mungkin aku langsung ke yang soal pertama. Pertama itu yang A ditanya interpretasikan hasilnya. Hasil dari persamaan. Kalau interpretasikan hasilnya itu mungkin udah pada tahu ya kayak biasanya. Kalau kalian kelas bulan pasti sering interpretasikan hasil. Jadi di sini kita pertama kita lihat dulu nih sebenarnya karena ini adalah fungsi produksi kan, variabel dependennya itu adalah output dan variabel independennya adalah input. Kita lihat interceptnya. Interceptnya itu adalah 7,56. Artinya kalau kita nggak ada input sama sekali, outputnya ada 7,56. Itu nggak masuk akal kan? Artinya kita langsung lanjut ke parameter yang pertama, itu adalah beta 2. Dan di sini beta 2-nya itu karena modelnya adalah bentuk double log, maka kita interpretasikannya dengan persen. Jadi kalau dibikin kata-kata, beta 2, setiap kenaikan 1% labor akan mempengaruhi kenaikan output sebesar 0,28% dengan mengasumsikan variabel lainnya konstan. Gitu. Sama halnya dengan yang parameter kedua sini tentang kapital. Jadi setiap kenaikan 1% kapital akan menaikkan 0,54% dari outputnya dengan mengasumsikan variabel lainnya konstan. Nah, di sini yang harus diingat itu adalah karena ini model double log, kita interpretasikannya dengan persen dan juga adalah asumsi bahwa variabel lainnya konstan karena ini multiple regression. Selanjutnya adalah interpretasikan dari R-square-nya. Nah, R-square itu interpretasinya adalah karena di sini R-square-nya 0,63, berarti artinya 63% variasi dari variabel output dapat dijelaskan oleh variabel labor dan kapital seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya atau sudah cukup jelas? Kalau nggak ada yang mau tanya, langsung aku lanjut ke yang poin B. Nah, sekarang yang poin B itu adalah ditanya tentang uji parsial T. Alfanya 5%, dan juga ditanya apakah ini modelnya mengikuti persamaan constant return to scale. Kalau uji T itu, pertama kita harus tahu rumusnya ya. Ini sebenarnya kayak di statistika biasa. Model double log itu adalah artinya dia tuh sebelah kiri dan sebelah kanannya itu
bentuknya logaritma gitu. Kalau ini kan di sini ln y ya, artinya logaritma natural y. Dan di kanannya juga ln x gitu, ln lebar dan ln kapital gitu. Makanya dia disebut double log. Tapi kalau misalnya cuma yang kiri doang nih, misalnya log y, terus kanannya itu linear, cuma x doang. Nah itu disebutnya log lin. Nah nanti itu interpretasinya beda lagi gitu. Oke, mungkin udah menjawab ya. Aku lanjut ke yang poin B. Nah, di sini yang B itu adalah tentang uji parsial T. Nah, uji T itu kalau kalian ingat-ingat lagi di statistik itu rumusnya adalah betanya dibagi dengan standar error gitu. Nah, tapi karena di sini nggak ada beta predictnya, jadinya kita pakai beta yang di sini aja. Dan biasanya kalau di soal ujian itu dia ditulis juga di bawah betanya itu adalah standar error. Jadi kalau kita masukin rumus tinggal 0,28 dibagi 0,12. Nah, kita dapatlah T hitungnya adalah 2,33. Lalu kita uji lagi, uji parsial dari variabel kapital. Variabel kapital berarti kita tinggal bagi parameter ya dengan standar error ya. 0,54 jadi 13 kita dapat T hitungnya 4,15. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu berapa sih T critical value-nya. Nah, T critical value itu adalah T dari tabel ya. Jadi kita cari tahu dulu nih DF-nya. Ini itu adalah rumusnya N min K. Jadi di sini N itu adalah jumlah observasinya, jadi ada 43 dengan K-nya itu adalah 3, satu intercept dan 2 koefisien. Jadinya DF adalah 40. Dan ketika tingkat signifikansinya 5%, dapatlah T kritikalnya itu adalah 2,021. Selanjutnya kita akan membandingkan statistika dulu T kritikalnya dengan T hitungnya. Ini kan kalau yang digambar itu yang kayak gitu ya. Jadi karena 4,45 lebih besar daripada T critical value-nya, maka hasilnya adalah H0 reject. Kita menolak H0. H0 itu menyatakan bahwa betanya tidak nol. Nah, terus yang beta 2 juga H0 reject. Karena dia nilainya lebih besar daripada T critical value-nya. Nah, H0 reject itu artinya ini parameternya itu signifikan. Oh iya, sorry kurang jelas. Atau mungkin aku hold dulu ya, aku pindah ke tempat yang lebih kondusif ya. Sorry banget soalnya lagi nggak bisa agak berisik. Gimana? Aku pending dulu sebentar ya, ke tempat yang lebih kondusif. Itu bisa
Tes, udah kedengeran lagi belum suaranya? Sorry ya. Tadi itu sepi sumpah. Tiba-tiba rame emang. Ada aja cobaan. Halo, tes. Ya aman ya. Halo. Ketahuan dong. Oke, aku lanjutin lagi. Aku ulang dikit ya tadi ya. Yang uji parsial T. Nah, jadi di sini kita dapatlah hasilnya itu dua-duanya, baik beta 2 dan wait. Baik beta 2-nya dan beta 3-nya itu adalah null reject. Artinya dia signifikan, jadi bisa dipakai pada tingkat 5%. Tapi ada lagi satu lagi yang ditanya di soal itu adalah apakah persamaannya ini mengikuti asumsi constant return to scale. Apakah iya atau tidak. Nah, kita balik lagi ya, kalau fungsi constant return to scale itu kita bakal ngejumlahin parameternya. Mungkin coba aku recall lagi di sini. Kalau kita anti-log, persamaan ini bentuknya berubah jadi seperti ini. Nah, jadi di sini kita bakal jumlahin beta 1 dan beta 2. Kita bakal jumlahin beta 1 dan beta 2-nya. Dan ketika kita jumlahkan itu hasilnya adalah di sini 0,82. Artinya dia tidak CRTS kan. Kalau CRTS itu jumlahnya adalah sama dengan 1. Dan kesimpulannya, jadi pada tingkat signifikansi 5%, variabel labor dan kapital itu dapat mempengaruhi output secara parsial, tetapi tidak terjadi constant return to scale seperti itu. Mungkin udah jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanya, aku next ke soal selanjutnya. Sebenarnya nggak harus dibalikin ke fungsi COP12 sih. Ini aku cuma kayak, ini kan kalau logaritma itu yang di depan ini adalah parameternya kan. Jadi kalau dibalikin itu bakal Y itu sama dengan X pangkat beta 2 plus salah. Sama dengan X pangkat beta 2 plus X pangkat beta 3 gitu. Sebenarnya nggak dibalikin sih, intinya kalau mau uji CRTS itu kita tinggal jumlahin parameternya. Tinggal jumlahin parameternya aja gitu. Aku lanjut lagi ya ke nomor selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah soal multiple regression lagi, tapi diketahui nih hasil statanya di sini. Kita baca dulu ya soalnya. Jadi, suatu lahan pertanian padi memproduksi padi, kita sebutnya production dalam satuan ton, di mana produksi padi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini faktornya ini adalah variabel independennya, yaitu ada luas pertanian yang dilambangkan dengan area, ada lagi tenaga kerja yang disebut dengan labor, penggunaan pupuk yang disebut dengan vert, dan udah sih ada 3 doang variabel independennya. Ini kita transformasikan ke dalam bentuk logaritma natural menggunakan metode OLS. Nah, artinya tuh di sini dia modelnya adalah model double log lagi, sama kayak nomor sebelumnya. Langsung kita kerjain ke pertanyaan pertamanya, itu adalah laporkan hasil estimasi tersebut dalam bentuk persamaan model regresi standar. Nah, ini persamaan model regresi standar ya. Dia sama dengan beta 0, beta 1, X1, X2, beta 3, X3, dan juga lalu kita kan karena di sini udah ada hasilnya, jadi kita tinggal masukin aja ke persamaannya. Berarti L predicted 0,36 area plus 0,43 labor plus 0,21 vert itu adalah pupuknya gitu. Nah, lanjut adalah interpretasi dari variabel tenaga kerja dan penggunaan pupuk vert. Nah, interpretasinya sama sih kayak nomor sebelumnya, karena ini modelnya sama dalam model double log, berarti interpretasinya dalam bentuk persen. Jadi setiap kenaikan 1%.
Yang pertama tuh tadi tanya labor akan mempengaruhi kenaikan produksi padi sebesar 0,36% dengan mengasumsikan variabel lainnya konstan. Sama halnya dengan penggunaan pupuk, setiap kenaikan 1% penggunaan pupuk akan mempengaruhi kenaikan produksi padi sebanyak 0,21 di sini ya, lihatnya 0,21 dengan mengasumsikan variabel lainnya konstan. Itu. Lanjut ke yang poin C. Di sini ditanya lagi tentang uji parsial T. Uji parsial T. Tingkat signifikansinya 5% lagi, dan di sini udah diketahui T critical value-nya itu adalah 1,967. Jadi, kan tadi kita udah bikin ya, H0 itu adalah beta sama dengan 1. Terus T critical value-nya adalah 1,967. Maka ketika kita bandingkan, di sini kan udah ada hasilnya juga nih, dari statanya. Ini dapat dari mana sih? Dapat dari koefisien ini dibagi dengan standar error-nya gitu. Dan dapat nih, kalau kita bandingin yang pertama beta 1 itu tentang L area-nya ini reject H0, berarti dia signifikan pada tingkat 5%. Lanjut ke yang labor itu di sini adalah dapat T hitungnya adalah 6,47. Berarti signifikan lagi, dia reject H0. Dan yang Elford, tadinya ini nggak diketahui terus, tinggal dibagi aja si 0,2 dibagi 0,03 ini. Nah, itu dapat 5,5, dan hasilnya reject H0 lagi. Maka kesimpulannya pada tingkat signifikansi 5%, variabel area, labor, dan juga penggunaan pupuk itu dapat mempengaruhi output secara parsial. Seperti itu. Jadi, bisa dibilang nggak terlalu sulit lah ya. Lanjut lagi kita ke nomor yang D. Yang D ini ditanya tentang confidence interval. Nah, jika luas variabel lahan atau L area tersebut mempengaruhi terhadap produksi padi, tentukan confidence intervalnya untuk koefisien luas lahan area. Nah, di sini CI-nya itu ada rumusnya kayak gini. Dia pakai parameternya plus minus T critical value-nya dikalikan dengan SE-nya. Gitu. Nah, di sini karena betanya yang ditanya adalah L area, berarti kita ambil dari sini 0,36. 0,36 plus minus T hitungnya dikali dengan standar error dari parameternya itu adalah 0,063, maka kita dapat upper bound atau batas atasnya itu 0,483 dan juga lower bound atau batas bawahnya itu adalah 0,236. Nah, ini kan kita udah dapat nih batas bawah dan batas atasnya. Terus kita coba lihat lagi nih, apakah ini benar ataukah enggak. Misalnya kita mau ngecek, kita lihat dari koefisiennya. Nah, koefisiennya itu 0,361, berarti artinya dia di antara batas bawah dan batas atasnya kan. Artinya itu dia signifikan di tingkat 95%, seperti itu. Mungkin cukup jelas ya, saya asumsikan cukup jelas kalau tidak ada yang bertanya. Lanjut ke yang poin E. Lakukanlah uji signifikansi keseluruhan atau overall significance dari model tersebut dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, kalau kita melakukan uji signifikansi keseluruhan, ini agak unstable koneksinya. Misalnya kita melakukan signifikansi secara keseluruhan, itu disebutnya uji simultan dengan F-test gitu. Dan di sini udah diketahui F critical value-nya adalah 2,631. Nah, di H0 dan H1. H sama dengan 0, atau semua parameternya itu sama dengan 0. Parameter yang tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, karena lagi-lagi di sini kan udah ada hasil hitung statanya, maka F-nya juga udah diketahui. Di sini kita tinggal salin aja yang ini, yang F348 ini, dia tuh angkanya 646 dibandingkan dengan F critical value-nya 2,631. Artinya
F hitungnya lebih besar kan dari F critical value-nya, dan dia menghasilkan H0 reject. Dengan kesimpulan, pada tingkat signifikan alfa sama dengan 5%, variabel area, labor, dan juga penggunaan pupuk ini harusnya mempengaruhi produksi, ya ini typo, mempengaruhi produksi secara simultan, seperti itu. Mungkin itu sih dari nomor 4 ini. Kalau tidak ada. Oh iya. Yang F itu kan apa makna dari p-value 0,0 pada variabel L area di sini nih. Apa yang dapat Anda simpulkan dari p-value tersebut? Nah, p-value itu adalah tingkat signifikansi kan, tapi dia memakai memakai Z gitu, tabel Z kan. Dan kalau dia 0,00 itu artinya dia signifikan pada tingkat 1%. Nah, jadi yang dapat disimpulkan itu L area ini dengan tingkat signifikan 5%, variabel L area itu dapat mempengaruhi outputnya seperti itu. Jadi gitu. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang tanya di chat aja atau mau on mic bisa, tapi sekarang aku next ke selanjutnya. Oke, halo semuanya. Kita next ya ke nomor berikutnya. Di sini ada model nih. Ada YI cap sama dengan 2,6911 dikurangi 0,4795 X1I ditambah 0,332 X2I dengan ada SE di bawahnya gitu. Nah, terus ini bisa kita baca juga di sini ada angka dalam kurung adalah standar error. Nah, ini standar errornya. Kok nggak bisa ya? Jika RSS sama dengan, nah terus dikasih tahu juga di dalam soalnya itu ada yang diketahui, ada RSS-nya sebesar 0,1491 dan juga R kuadratnya sebesar 0,6628. Oke, langsung aja kita ke soal yang A. Hitung standar error untuk X2I jika nilai t-statnya adalah 1,9. Nah, jadi kita tahu ya teman-teman kalau misalkan kita nulis sebuah model itu kita harus nulis bebarengan dengan SE-nya gitu. Nah, kalau untuk yang beta 0-nya, sini beta 0, ya kan? Ini tuh SE-nya udah ada. Terus di sini ada beta 1. Itu SE-nya udah ada. Nah, tapi ternyata di sini ada yang janggal. Beta 2 ini tuh nggak ada SE-nya. Nah, SE-nya ini berapa sih? Gitu kan. Nah, untuk itu kita hitung di soal yang 4A ini. Nah, berarti langsung aja. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengerjakan soal ECMAT adalah kita harus tulis asumsinya. Itu wajib banget kita tulis yang ini. Yang ini itu wajib banget, jadi jangan sampai lupa karena ini tuh kayak step satunya gitu. Pokoknya di semua soal yang kita kayak mau cari apa, mau cari standar error, mau cari modelnya, mau cari uji signifikansinya, kita harus tulis asumsinya H0-nya, H0 sama H1-nya. Itu selalu harus ditulis kayak udah paten gitu, harus ditulis step satunya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa beta 2-nya itu sama dengan H0, beta 2 sama dengan 0, dan beta 2 atau H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, tadi kita pakai rumus yang tadi udah dijelaskan sama Alvin, yang pakai T sama dengan beta 2 cap per standar error dari beta 2 cap gitu. Nah, ini tuh aslinya rumusnya itu kayak gini. Nah, terus kenapa sih beta 2-nya? Oh, sorry. Iya, salah. Sama aja. Nah, ini itu didapatnya dari sini. Dodol. Enggak, dari sini. Dari sini. Nah, sedangkan ini itu dapatnya dari mana sih? Nah, ini tuh bisa didapat dari soal. Nah, berhubung di soal itu kita cuma dikasih tahu hitung standar error X2I dengan nilai testnya. Jadi kayak yang dikasih tahu itu kita cuma dari beta 2 cap-nya sama dari testatnya.
Nah, untuk beta 2 aja itu kita nggak dikasih tahu, maka kita bisa mengasumsikan itu tuh 0 gitu. Jadi kayak ada arahnya gitu, dan itu arahnya itu nggak ada, jadinya kita asumsikan bahwa beta 2 di sini tuh 0. Makanya itu rumusnya itu tinggal ini aja gitu. Nah, terus langsung aja kita masukin T-nya di sini tuh yang dikasih tahu, yang T-stat 1,9 sama beta 2 cap-nya itu yang tadi di atas 0,332. Nah, akhirnya kita bisa ketemu bahwa standar error dari beta 2 cap itu sebesar 0,175. Nah, di sini kesimpulannya, standar error dari X2I jika T-statnya 1,9 adalah sebesar 0,175 gitu. Jadi rumus ini digunakan ketika soal itu tidak mengasih tahu beta 2-nya itu berapa gitu. Tapi ada soal yang ini aku dari Pak Syaik juga ya. Jadi kemarin tuh di soalnya Pak Syaik itu ada beta 2-nya itu dikasih tahu gitu, kayak beta 2 sama dengan 0,5. Nah, kalau misalkan ada soal yang memberikan beta 2-nya kayak gini, berarti kita pakai rumus yang awal. Yang ini beta 2 cap kurang beta 2 dikurangi SE. Kayak gitu. Nah, tapi karena di soal juga nggak dikasih tahu, jadi cuma tes statistiknya aja, berarti kita pakai rumus yang ininya nggak usah, nggak ada gitu. Itu buat yang standar error buat X2. Terus selanjutnya kita ke pertanyaan yang ke B. Aku hapus dulu ya. Coba deh. Oke. Nah, terus kita pertanyaan kedua, lakukan uji signifikansi masing-masing parameter, baik konstanta maupun koefisien dengan asumsi T critical value-nya yang alfanya 5% dan DF-nya setengah hingga itu 1,96. Nah, di sini kan kita nggak dikasih tahu ya, ini tuh uji T, apa uji F gitu kan, padahal ada 2 gitu. Nah, sebenarnya itu di sini udah ada kayak kata kuncinya. Yang pertama dari tulisan T critical value, dan juga di sini ada uji signifikansi masing-masing parameter gitu. Nah, uji signifikansi itu sebenarnya itu ada 3. Ada uji T, ada uji F, sama ada uji U. Nah, uji T ini buat apa? Uji T ini buat menguji masing-masing variabelnya. Jadi yang variabel ini itu gimana, signifikankah? Terus variabel ini gimana, signifikan apa enggak? Variabel ini gimana, signifikan apa enggak? Nah, itu uji T. Jadi semua variabel itu kita uji satu-satu dan menghitungnya juga satu-satu. Nah, sedangkan untuk uji F, oh ya, ini tuh bisa disebut uji signifikansi parsial gitu. Uji sig parsial gitu ya. Nggak cukup, sorry. Uji signifikansi parsial. Nah, selanjutnya kalau uji F ini kita menghitung keseluruhan, tapi cuman parameternya aja yang mengestimasi aja tanpa menghitung interceptnya ini. Nah, uji F ini biasanya juga disebut uji signifikansi simultan. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk uji U ini apa? Uji U itu untuk mengestimasi residualnya. Nah, biasanya itu kan kalau di rumus itu kan biasanya ada U gitu kan. Nah, ini tuh diujinya pakai uji U. Gitu. Itu sih buat pengantar uji signifikansi ya. Nah, sekarang kita fokus ke uji signifikansi yang T atau uji signifikansi parsial gitu. Jadi, aku sekedar berbagi info aja ya. Uji T itu bisa dilakukan dalam 3 cara. Cara pertama bisa menggunakan T-stat, T-stat susah. T-hitung dan T-tabel. Nah, cara kedua, kita bisa menggunakan P-value. Kemudian, cara yang ketiga, kita bisa menggunakan CI atau critical interval. Nah, terus ada pertanyaan, terus kita pakai yang mana nih gitu kan? Nah, ini tuh tergantung soalnya. Karena di sini soalnya itu udah ada, kita dikasih tahu T critical value, maka kita bakalan pakai cara yang pertama, menggunakan T hitung dan juga T tabel. Jadi T tabel ini sama aja kayak T critical value. Nah, tapi kalau misalkan nih soalnya tuh kayak yang tadi ya, yang punyanya Alvin nih. Nah, punyanya Alvin ini kan ada P-value-nya, ada critical intervalnya. Jadi kita bisa menggunakan cara kedua,
Atau cara ketiga. Nah, tapi karena berhubung di sini tidak ada statanya gitu ya, itu kita pakai dari yang diketahui dari T critical value. Maka kita pakai cara yang pertama, dari T hitung dan juga T tabel. Oke. Oh iya, maaf, confidence interval, sorry. Bercanda sih, aku nggak boleh bercanda. Sorry. Oh iya, sorry. Maaf. Ya, ini confidence interval ya, teman-teman. Jadi, nih. Jadi, ya kayak yang tadi ya, kalau CI itu kan dari sini sama dihitung dari upper sama lowernya. Kalau misalkan P value itu langsung dari alfanya. Tapi karena di sini soalnya ada T hitung sama T critical value-nya, berarti kita pakai yang cara pertama. Oke, kita sini bisa lihat. Nah, uji T di sini menggunakan T hitung. Dengan ketentuan, H0 itu akan rejected ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel atau T critical value-nya. Terus ini diketahuinya, terus ini T tabelnya atau T critical value gitu ya, sebesar 1,96. Jadi ini akan sangat menguntungkan kita ketika T tabelnya itu udah dikasih tahu gitu. Karena kalau misalkan nggak dikasih tahu, otomatis kita harus buka-buka ini ya, Wak. Kita harus buka-buka tabelnya gitu, yang tabel T, tabel F gitu. Oke, jadi kita bakal ngitung satu-satu. Yang pertama kita bakal ngitung dari beta 0 cap. Sorry, ini nggak pakai cap ya, Re. Nah, jadi kita bakal ngitung dari beta 0-nya terlebih dahulu. Langkah pertama, selalu kita tulis asumsi H0-nya. H0-nya berarti B0 sama dengan 0, dan H1-nya B0 tidak sama dengan 0. Kemudian di sini, T hitungnya, kita pakai rumus yang tadi yang pertama, yang T hit sama dengan B0 cap per SE. Nah di sini, beta 0 cap-nya kan ini kan. Nah, kita tulis di sini. Ini juga SE-nya juga udah ada kan. Nah, ternyata ketemu T hitungnya adalah sebesar 22,13. Nah, berarti bisa nih kita simpulkan bahwa T hitung itu lebih besar dari T tabelnya. Karena 22,13 ini lebih besar dari 1,96. Maka untuk variabel yang beta 0 ini, H0-nya itu rejected. Gitu. Terus selanjutnya, kita bakalan lanjut ke beta 1-nya. Sorry, ini nggak pakai cap ya. Nah, ini juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal cuma masukin beta 1 cap-nya, terus ini SE-nya. Gitu. Ketemunya adalah sebesar minus 0,421 yang mana dia lebih kecil daripada T tabelnya. Karena dia lebih kecil, sedangkan asumsinya T hitung lebih besar itu sama dengan H0 rejected, maka di sini kesimpulannya adalah H0-nya not rejected. Berlaku juga buat yang beta 2-nya sama. Kita masukin tadi sudah ketemu ya sebenarnya buat T hitungnya, T stat-nya gitu ya. Jadi T hitung ini bisa sama aja kayak T stat gitu. Nah, itu sebesar 1,9, yang mana dia itu lebih kecil daripada T tabelnya atau T critical value-nya. Jadi, kesimpulannya juga sama seperti yang beta 1, bahwa beta 2 ini tuh H0 rejected. Gitu. Itu buat yang nomor B. Kira-kira sampai di sini, mungkin ada penjelasanku yang kurang dipahami. Sebentar. Oke, izin bertanya, kapan kita harus pakai simbol backup? Oke. Jadi tuh beta biasa. Kalau belum ada angkanya beta biasa. Beta kan. Aku coba bantu jawab ya.
kapan sih Arinanya kapan pakai simbol beta cap. Nah sebenarnya kan kalau kamu tahu itu yang cara Ya, jadi tuh sebenarnya tuh kalau misalkan ini ya, kan kalau ini tuh kita sebutnya itu kan model. Nah, ini kan persamaan. Nah, kalau misalkan di model itu kita nggak pakai cap karena dia nggak ada angkanya. No angka. Jadi dia pakai yang biasa beta 1, beta 2, beta 0. Sedangkan kalau misalkan dia sudah ada angkanya, itu dia dilambangkannya pakai cap. Jadi misalkan nih ditanyain gitu sama dosen, ini kita sebutnya apa gitu. Berarti kita sebutnya beta 1 cap, bukan beta 1 aja karena dia udah ada angkanya gitu. Nah, terus kalau misalkan buat dimasukin rumusnya itu emang udah dari sananya gitu. Udah emang kayak kalau dari ini kan anggapannya itu kan kita nggak tahu nih beta 2 ini berapa sih angkanya gitu kan. Makanya kita nggak pakai cap di sini. Sama dengan yang ini juga. Ini maaf banget ya ini nggak pakai cap karena kita tahu angkanya pastinya berapa gitu. Oh, keren. Oke, terus sama-sama Jamal. Terus ada pertanyaan lagi, jika T-tabel tidak diketahui, apakah waktu ujian boleh buka T-tabel? boleh tanya ke dosennya sih kalau itu, tapi kayaknya pasti dikasih sih T-tabel atau mungkin kamu disuruh bawa T-tabel. Kan nggak mungkin dihafalin juga T-tabel. Kalau setahu aku sih yang disediain T-tabelnya itu dari lab. Bentar ya. Nah, lab kemarin tuh Pak Syaik bilang kalau beliau itu bakalan nyediain soal, terus lembar kayak lembar jawabannya, sama ada kayak tabel-tabelnya gitu, T-tabel dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau apa namanya, kalau buat yang biasa itu aku agak kurang tahu ya, soalnya tuh peraturan di FEB itu kita kayak nggak boleh bawa kertas sendiri gitu loh. Iya, terus mau tambah estimasinya gitu. Jadi kalau misalkan nggak pakai head itu dia. Oke, itu sih mungkin buat yang UJT. Kira-kira sampai sini? Mungkin ada yang masih dibingungin kah? Oh ya, ini ternyata ada kesimpulannya. Saya lupa baca. Jadi kesimpulannya kayak gini ya. Petana, kok gini? Oh ya. Nah, ini ternyata aku udah nulis kesimpulannya, tapi aku lupa bacain, maaf. Jadi untuk beta 0-nya itu signifikan pada alfa 5%, sedangkan beta 1 dan beta 2-nya itu tidak signifikan pada alfa 5%. Gitu. Jadi disesuaikan lagi, balik lagi sama alfanya. Oke, mungkin kira-kira dari sini mungkin masih ada yang dibingungin kah? Satu, dua, tiga, empat, lima.
Oke. Next ke menghitung dulu ya teman-teman yang D, yaitu hitung nilai TSS dan ESS-nya. Ini sebenarnya rumusnya sama sih kayak yang statistika kemarin ya, cuman bedanya statistika kemarin kita pakai Excel gitu. Oke. Untuk mencari TSS dan ESS-nya itu paling tidak harus diketahui RSS sama R kuadratnya. Nah, kebetulan ini juga udah dikasih tahu gitu kan. Jadi langsung aja di sini R kuadrat itu rumusnya itu ya gitu. Oh ya dah, ya saya putus. Oh ya, tes kira-kira suara aku masuk nggak ya? Halo, oh ya, maaf ya ini FVB mau sinyal ada busuk gitu. Oke, aku ulang dari yang ini aja deh. Soal berikutnya gitu ya. Buat interpretasi nanti jelas sama Frederick. Kita langsung yang ke hitung-hitungan aja. Nah, di sini kita disuruh menghitung nilai TSS sama ESS. Nah, kebetulan di sini kita udah dikasih tahu nilai RSS-nya berapa dan juga R kuadratnya berapa. Jadi, langsung aja kita tulis rumusnya R kuadrat itu ada dua. Ada yang pakai ini sama ada yang pakai ini. Ininya nggak enak ya. Apa wis. Nah, yang pertama aku mau cari tahu dulu TSS-nya itu berapa. Jadi aku masukin ke rumus 1 min RSS per TSS. Ini sebenarnya langsung masukin biasa sih. Yang penting kita apa namanya? Tahu rumusnya lah. Nah, ini langsung aja kita masukin R kuadratnya itu kan sebesar ini. Kita masukin terus juga RSS-nya udah dikasih tahu. Iya benar nih. Dikasih tahu juga. Nah, terus setelah itu kita hitung, kita ketemunya TSS-nya sebesar 0,4422. Nah, kita udah keep tuh, kita ada RSS, kita ada R kuadrat, kita ada TSS. Berarti kita kurang ESS-nya. Berapa ya? Nah, kita pakai rumus selanjutnya, pakai rumus R kuadrat sama dengan ESS per TSS. Nah, di sini kita masukin biasa sih. R kuadratnya kayak ya udah dimasukin, terus ESS-nya kita cari kan. Terus TSS-nya kita barusan nemu, ya kan? Ya udah, terus kita masukin dan ternyata setelah kita hitung ceret, ketemu SSS-nya sebesar 0,293. Gitu. Ini sebenarnya gampang sih, pokoknya maksudnya nggak ngeremin, maksudnya yang penting ini apa rumusnya hafal gitu. Soalnya kan kita kan biasanya statistika kan pakai Excel gitu. Nah, sekarang kita harus manual gitu. Jadi emang agak PR. Nah, mungkin itu sih buat yang nomor 4. A, B, sama D. Baterainya habis. Kira-kira sampai sini ada yang perlu kita diskusikan kah? Ya udah, karena belum ada pertanyaan, mungkin aku bakal next ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Wow, di sini ada model apa nih? Double lock ya? Lock. Oke. Wah, jujur aku kurang tahu sih kalau kertas. Makanya tadi mungkin teman-teman counting mungkin bisa dibicarakan sama dosennya. Karena ya itu di luar. Sorry banget ya, Bobby. Terus ini ada yang tanya, minta tolong perhitungan yang ESS. Oh ya. Ini tuh Oh ya. Ini ya, ini tabel residual Ya nggak, aku coba. sum square-nya ya. Di sini ada model itu disebutnya tadi itu disebutnya Ini
Iya, kayak gitu. Kira-kira gimana ya? Oke, sama-sama. Terus kita mau interpretasi aja tuh. Ini lagi belajar bareng. Iya. Gitu. Oke, kita next ke, yaudah kita balik ke ini lagi ya. Kita interpretasi masing-masing parameter. Sebenarnya ini nggak jauh beda sih sama yang tadi ya, yang Afin. Cuman bedanya kalau Afin tadi itu modelnya itu kan double log ya. Sedangkan ini model yang linear biasa. Berarti gimana sih cara interpretasinya? Berarti misalkan nih kita pakai yang beta 1 dulu. Yang ini ya. Interpretasinya ketika gitu ya. Karena di sini nggak diketahui satuannya apa. Jadi asumsikan aja ketika beta 1 naik satu satuan. ketika beta 1 Kamu jelasin dulu. Puisi masuk lagi ya. Jadi buat interpretasi dari budaya kita harus tahu dulu. Kalau nggak kerjaan bilangnya set everyone jangan set private, soalnya nggak baca gitu loh, ini rapatnya beda set sama yang full share screen, jadi nggak kelihatan. Aku ulang lagi ya, jadi karena di sini nggak diketahui satuannya apa, kita oke. karena nggak diketahui satuannya apa, meningkatkan Y-nya sebanyak 0,332 satuan, seperti itu. Dan jangan lupa karena ini adalah bentuk multiple regression, suaranya nggak kedengaran. Nah, ini kedengaran nggak? Bentar.
bentar ya. Mau di pause? Ya emang suara kalian kecil. Iya, Halo. Kedengeran nggak? kecil suaramu. Kalau sekarang udah kedengeran belum? Udah sih gitu. Coba aku ulang ya. Nah, jadi aku ulang lagi nih. Karena di sini nggak ketahuan satuannya itu apa, nggak disebutin, maka kita asumsikan dengan seperti itu atau meningkatkan Y-nya sebanyak 0,479 satuan gitu. Dan dengan mengasumsikan variabel lainnya konstan. Sama halnya dengan X2, maka ketika X2-nya ini naik satu satuan, maka X2 ini akan meningkatkan Y-nya sebanyak 0,332 satuan. Dengan kata-kata dengan mengasumsikan variabel lainnya konstan ketika persamaan regresinya adalah multiple regression gitu. Oke, aku next lagi ke mbaknya. Kita next ya. Suaraku dengar suaraku kedengaran kan ya, teman-teman? Dengar kan? Oke. Kita next ke nomor berikutnya. Apa aja yang baca? Oh, dia minta ulang lagi. Ulang aja nggak, Bu? Oke, kita coba yang interpretasi. Yang lin, ada yang log lin, ada yang lin log gitu kan. Kebetulan di sini yang diketahui atau model yang kita punya di sini adalah model lin. Ya kan? Karena dia di sini lin itu artinya linear ya. Karena di sini nggak ada lognya kan? Di sini tidak ada lognya. Ada lognya juga di sini. Nah, terus habis itu kita juga di sini harus lihat variabelnya itu kayak gimana gitu. Misalkan nih variabelnya di sini ada variabel Y, ada variabel X sama variabel X2 gitu kan. Nah, tapi kita di sini nggak dikasih tahu Y itu apa Satuannya gitu kan. apa? Dan juga satuannya apa, nggak dikasih tahu. Ya, makanya diasumsikan ketika X-nya ini naik satu satuan, maka akan mempengaruhi Y-nya naik 0,479 satuan gitu. Sama halnya dengan yang X2, ketika X2-nya ini naik 0,332, ketika X2-nya ini naik satu satuan, maka akan meningkatkan Y-nya sebanyak 0,332 satuan gitu. Dan dengan mengasumsikan variabel lainnya konstan. Semoga jelas ya tentang interpretasi dari model linear. Oke. Oke. Oke, mungkin nanti bakalan kita tulis aja sih interpretasinya ya di sini gitu, biar bisa dibaca gitu. Soalnya emang kalau misalkan modelnya beda itu interpretasinya itu juga pasti bakalan beda. Tes. Tapi saya mau Mas ini juga. Tadi masuk nggak suara? Oh, ya. Nah, nanti bakalan interpretasinya bakalan aku tulisin juga di sini aja deh, soalnya ya tadi balik lagi modelnya kan beda gitu kan. Kalau misalkan beda gitu kan, kalau misalkan log-log gimana, lin-lin gimana gitu, nanti aku tulisin di sini aja.
Aku tulisin. Oke, kita next ke nomor berikutnya. What's Nah, di sini ada model juga. Di sini ada hasil estimasi output Y pertanian di Taiwan dengan X2-nya itu labor, S3-nya kapital di tahun 1958 sampai 1972. Oke. Nah, terus di sini ada dua model, ada model unrestricted sama ada model restricted. Nah, yang pertama di sini ada model unrestricted sama model restricted gitu kan. Nah, ini tuh bakalan dipakai ketika kita menemukan model jadi model dua model ini tuh kayak ada ketika kita mau menguji signifikansi F gitu. Jadi kalau misalkan nanti di soal ada dua model unrestricted sama restricted, oh berarti kita bakalan disuruh cari uji F-nya gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, dengan menggunakan alpha 5%, uji F, buktikan apakah persamaan di atas mengikuti CRTS gitu. Langsung aja. Sebenarnya itu apa ya, model kayak beta 0-nya, beta 1-nya, itu nggak bakalan kepake gitu loh. Yang kepake itu pasti bakalan R kuadrat, RSS-nya. Gitu. Oke, langsung aja kita eksekusi. Yang pertama selalu jangan lupa step 1-nya, kita tulis asumsinya. Nah, bedanya sama uji T itu apa? Kalau uji T itu dia satu-satu gitu kan. Beta 2 sama dengan 0, beta 3 sama dengan 0. Sedangkan kalau uji F itu keseluruhan, tapi seperti yang aku bilang tadi, beta 0-nya itu nggak diikutin. Beta 0 atau beta 1-nya itu nggak diikutin. Jadi cuman parameternya aja yang ada X-nya gitu. Jadi H0-nya di sini, beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Oke. Nah, terus untuk H1-nya itu ada at least satu koefisien itu tidak sama dengan 0. Nah, habis itu kita langkah keduanya kita cari tahu dulu DF-nya. Kenapa sih kita harus cari tahu DF-nya? Karena di sini di soal kita nggak dikasih tahu gitu kan, berapa sih F tabelnya gitu. Beda sama tadi yang atas, kita udah dikasih tahu kan T tabelnya. Sedangkan kalau di sini kita nggak dikasih tahu. Nah, ini agak PR memang. Jadi nggak apa-apa. Sementara ini kita masih bisa open ini ya, open tabel F-nya. Nah, yang pertama kita akan cari tahu M-nya. M itu didapat dari K-1. K ini apa? K itu dari jumlah variabelnya. Ini kan ada 1, 2, 3. Oke, kita keep angka 3. Jadi K-nya itu sama dengan 3. Dikurangin 1, jadi M-nya itu 2. Nah, sedangkan yang kedua, kalau F itu kita kan ada numerator sama denumerator. M ini melambangkan numerator, sedangkan N-K itu melambangkan denumerator. Nah, biar nggak kesulitan gitu ya, tabel F itu kan gini ya. Di sini ada angka tuh 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai berapa gitu kan, misalkan 12 gitu. Ini juga sampai seterusnya. Nah, angka yang atas itu numerator. Sedangkan angka yang di sebelah kiri itu denumerator. Oke. Nah, maka di sini kita udah nemu nih numeratornya itu sebesar 2. Nah, nanti kita bakal nandain kan, oh oke, berarti nanti angkanya antara di sebelah sini gitu. Nah, selanjutnya kita cari denumerator. Denumeratornya itu N-K. N ini jumlah observasi. Nah, di sini kita coba lihat lagi ya di atas. Di sini kita pakai datanya itu ternyata time series. Ini kan 958 sampai 1972. 1998 sampai 1972.
Nah, maka dari itu kita bisa menghitung observasinya itu dari jumlah tahunnya. 1958 sampai 1972 itu berapa tahun sih? Itu kan 15 tahun. Berarti jumlah observasinya atau N-nya itu sama dengan 15. Gitu. Jadi kita udah keep ya, N-nya itu 15, dan tadi K-nya itu kan yang ini kan, jumlah variabelnya ada 3. Jadi kalau misalkan 15 minus 3, hasilnya 12. Nah, tadi sesuai tabel ya. Kita udah tahu nih, numerator itu ada 2. Maksudnya angkanya 2 di sini kan. Nah, kita sekarang cari denominatornya. Oh, ternyata 12. Nah, nanti angkanya tuh pasti bakal ada di sini gitu. Mungkin ini recall aja sih dari statistika yang kemarin gitu kan. Oke, ternyata ketemunya di F tabel di sini tuh 3,89. Tuh. Nah, kita masukin kan. Nah, udah tuh, kita udah nemu tuh. DF-nya kita udah ada, F tabelnya juga udah ada. Ini termasuk langkah kedua gitu ya, step 2. Terus step ketiganya, kita harus tahu nih, reject H0 itu ketika apanya sih yang lebih besar gitu. Jadi H0 itu bakalan di-reject ketika F hitung lebih besar daripada F tabelnya. Ini bisa F critical value ya. Jadi tergantung di soalnya gimana. Tapi kebetulan kita kan pakai tabel kan. Jadi di sini aku tulisnya F tabel. Nah, terus kemudian ada kita uji F. Jadi uji F itu sebenarnya tuh rumusnya ada 2. Ada dia yang menggunakan R kuadrat, ada yang menggunakan RSS. Nah, tapi di sini aku menggunakan R kuadratnya. Nah, rumusnya sendiri itu seperti ini. Nah, terus langsung aja kita masukin. Jangan lupa UR sama restricted-nya ya. RUR-nya, R square UR-nya itu sebesar 0,8890. Ini kan. Terus R square untuk yang restricted-nya 0,7685. Terus tadi M-nya kita dikasih taunya, kita ngitungnya 2 kan. Terus untuk R kuadrat UR-nya sama kayak yang atas berarti ya, 0,8890. Tapi jangan lupa dia 1 min gitu. Dibagi sama N min K-nya. Ini numeratornya, ini denominatornya. Nah, terus habis itu udah kita langsung eksekusi dan ternyata ketemu F hitungnya sebesar 6,514. Nah, di sini bisa kita lihat, kita ketemu F hitungnya tadi kan 6,514, F tabelnya 3,89. Berarti otomatis F hitungnya lebih besar dong daripada F tabelnya. Nah, ternyata dia sesuai nih sama asumsi yang pertama, asumsi yang tadi. Kalau reject H0, F hitungnya itu lebih besar. Maka kesimpulannya, nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Sehingga H0 rejected atau H1 not rejected, yang artinya paling tidak salah satu koefisien tidak sama dengan 0. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman ya kesimpulannya. Soalnya ini penting juga. Karena kesimpulannya termasuk step ke 5. Ya 5. Kalau menghitungnya kan step keempat. Nah, terus selanjutnya kita udah nemu kan buat uji F-nya. Nah, terus sekarang kita akan buktikan persamaan di atas itu mengikuti constant return to scale apa enggak gitu kan. Nah, tadi kan dijelasin sama Afin juga ya. CRTS itu ketika jumlah parameternya itu sama dengan 1. Di sini kan ada beta. Bentar. Ini ada beta 0. Beta 1 dong. Ini beta 2. Ini beta 3. Nah, CRTS itu ketika beta 2 cap ditambah beta 3-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita hitung. 0,4899 ditambah 1,499 itu apakah sama dengan 1? Enggak kan ya? Sekitar berapa tuh? 1,9 ya, hampir 2 kan?
Nah, berarti dia termasuk ini kan, satu gitu. Nah, otomatis kan dia bukan termasuk CRTS kan? Karena kalau misalkan modelnya seperti ini, dia itu namanya tuh IRTS. Nah, tapi karena kita ditanyanya kira-kira dia tuh CRTS apa bukan sih gitu kan? Ternyata bukan gitu. Jadi kesimpulannya buat model yang estimasi output pertanian di Tawen ini, persamaan itu tidak mengikuti constant return to scale. Nih, persamaan tersebut juga bukan CRTS karena ketika ketika ini kan persamaan tersebut juga bukan CRTS karena ketika beta 2 ditambah beta 3 hasilnya tuh tidak sama dengan 1. Ya, ini mungkin buat ini aja sih, catatan aja sih. Kalau IRTS itu dia lebih besar dari 1. Kalau IRTS ini increasing ya. Kalau yang di IRTS. Halo? Putus-putus. Sekarang Masuk nggak? Delay suaranya. Oke. Oke, udah masuk. Nah, ini mungkin buat tambahan catatan aja sih, buat notes aja. Jadi kalau misalkan beta 2 tambah beta 3 itu lebih dari 1. udah mati. Itu kita data ini lebih besar dari 1 dan tapi karena itu jawabannya tidak suara aku masih plus-plus nggak? Ini tadi lebih tes tuh tes. Oke, ya itu mungkin sih. Jadi nggak perlu sedetail. Oh ya. Ya kayak pokoknya tuh kalau kesimpulannya tuh nggak perlu sedetail itu kayak ngasih tahu, oh ini IRTS, oh ini DRTS gitu. Yang penting tuh ini CRTS apa bukan. Jadi lebih ke kesimpulan tuh iya atau enggak. Oh ternyata kalau ini kan bukan. Ya udah, jadi kita tulisnya persamaan tersebut bukan CRTS karena apa gitu. Itu sih mungkin buat yang nomor 4. Gimana mungkin
Nah, oke, selanjutnya ke pertanyaan nomor 5. Nah, ini sebenarnya lebih cocok mungkin di awal ya, karena ini kan yang teorinya doang, kayak cuma asumsi doang, terus kayak ditanya model-modelnya, terus gimana cara bangun hipotesisnya, kayak gitu. Nah, dari yang A aja kali ya, langsung aja. Nah, untuk yang A itu kan jelaskan asumsi yang mendasari CLRM. Nah, CLRM itu kan classical linear regression model. Nah, tapi kalau dari soal itu dibuatnya classical regression model, jadinya tuh di TIPAC kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk asumsi ini juga kan sebenarnya sudah dipelajari dari lama ya sebenarnya. Nah, jadi asumsinya itu ada 7. Nah, mungkin kalau mau ada yang lebih detail lagi, kan di situ ada kayak kurva-kurvanya tuh. Nah, itu tuh bisa dicek lagi di Gujarati di halaman 60-an, kayak gitu. Nah, yang pertama itu dari linear in the parameter. Karena jelas juga ya namanya kan linear regression. Jadinya parameternya linear. Nah, terus yang kedua itu ada fixed x value or x value independent of the error term. Nah, yang ketiga itu ada zero mean value of disturbance UI atau kan ada tulisan zero mean ya di sini ya. Nah, apa sih maksudnya zero? Nah, maksudnya zero mean itu maksudnya distribusinya itu normal kayak gitu. Karena balik lagi ini kan asumsinya classical linear regression model. Kayak yang paling gampang. Kayak kan kita tahu juga ada double log rate yang itu kan ribet. Nah, kemudian juga karena ini juga classical linear regression model kan juga kita sebenarnya di regresi berganda juga ada kita nggak boleh kayak heterojustis apa heteroskedastik. Nah, kalau ini asumsinya apa? Yang keempat itu ada homoskedastik atau constant variance of U. Nah, terus yang kelima itu ada no autocorrelation between the disturbance. Nah, autocorrelasi itu maksudnya kayak Errornya ada korelasi ya errornya itu kayak ada korelasi gitu. Kalau untuk autocorrelation ini balik lagi ke statistik sebenarnya. Nah, terus juga yang nomor 6 itu kayak number of observation must be greater than the number of parameter to be estimate. Nah, jadi N-nya itu harus lebih besar daripada parameternya. Nah, yang susah itu sih yang nomor 7 sih sebenarnya, the nature of X variable. Nah, jadinya itu X value yang diberikan itu tuh nggak boleh sama gitu. Nah, kan technical ini itu kayak X itu bilangan yang positif ya. Nah, makanya itu kayak di mana tuh? Halaman nomor apa? Nah, ini yang nomor asumsi nomor 7. Ini kan di nature of X variable. Sebenarnya aku juga kurang paham banget ya, karena lumayan ribet. Nah, kalau ini tuh maksudnya tuh kayak kan X value-nya diberikan itu kayak nggak sama ya. Nah, dasarnya itu variable X-nya itu bilangnya itu positif. Makanya dia nggak ada outlier gitu. Boleh lanjut ke ini aja dong, PDF apalagi tuh. Nah, nggak ribet sih. Nah, itu yang untuk asumsinya. Nah, yang ini sih yang pertama kali kita belajarin di pertemuan 1 sama 2 tentang model stokastik sama deterministik. Nah, ini tuh sebenarnya gampang banget kayak stokastik dulu deh. Nah, stokastik inilah yang kita pakai di regresi. Karena stokastik itu kayak aja memprediksi kayak gitu. Jadi nilai parameter sama kondisi awal yang sama itu dapat memberikan outputnya yang berbeda. Kayak bahasa ribetnya gitu. Bahasa gampangnya ya itu prediksi kayak gitu. Contohnya apa? Kayak prediksi hasil panen yang dipengaruhi oleh curah hujan, sinar matahari, dan pupuk. Nah, kalau model deterministik ini sama kayak model-model yang ada di sains yang fisika gitu ya, ilmu-ilmunya eksak. Jadi ya pasti gitu. Jadinya output modelnya itu ditentukan secara pasti oleh nilai parameter dan juga kondisi awal. Contohnya apa? Hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton itu kan rumusnya singkat itu V sama dengan apa ya? M1, M2. Mungkin yang dulu pernah belajar di SMA ingat kali ya. Kayak gitu. Ini sebenarnya gampang banget sih untuk yang soal ini karena itu semua teori doang gitu. Nah, terus juga yang ini tuh yang membangun hipotesa nol dalam uji T sama uji F
Nah, itu udah dibahas dari tadi ya, dari atas. Kalau misalnya uji T, itu tuh gampangnya itu tuh parsial. Nah, kalau uji F, itu tuh simultan. Nah, maksudnya itu apa? Nah, kalau uji T, itu tuh satu parameter B1, beta, beta 1, beta 2, beta 3, gitu. Kalau di sini sampai beta K, gitu. Nah, itu sama dengan 0. Nah, H1-nya apa? Sorry, itu untuk GF. Kalau GF kan simultan, jadi itu bareng-bareng. Kalau hipotesis nolnya itu, berarti hipotesis satunya apa? At least terdapat, ini at least biar keren aja sebenarnya. At least terdapat satu beta K yang tidak sama dengan 0. Nah, kalau JT kan sesuatu ya, jadi tergantung kan beta 1 0, beta 1 nggak sama dengan 0, berarti ini beta 2 0, beta 2 tidak sama dengan 0. Ini tuh sebenarnya gitu doang. Ini yang terakhir kali kita pelajari di TM7, ECMAT juga sih sebenarnya. Udah gitu doang. Ada yang lanjutnya? Oh, oke, aku izin jawab ini ya pertanyaannya. Oh ya, sorry. Aku izin menjawab pertanyaannya UGF itu beta 1 itu juga pertanyaan. Dengeran? Sini, coba ya. Nah, gini, sorry ya kalau terdengar. Nah, gini Mari, sebenarnya beta 1 itu ya yang ada angkanya gitu loh, bukan interceptnya. Kayak maksudnya itu kayak intercept kan ini kayak perumpamannya aja B1. Karena B1 tuh kadang bisa diintercept, kadang B0-nya intercept, kayak gitu loh Mari maksudnya. Nggak kedengaran ya masih? Kurang jelas. Kurang jelas ya. Coba ya aku ulang lagi. Nah, kan sebenarnya intercept itu kan ya ini anggap ada persamaan ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk beta 1, nah ini tuh maksudnya itu yang ada angkanya gitu loh, Mari. Nah, kan di intercept tuh kadang ada yang nimbolin beta 0, kadang ada yang nimbolin beta 1, kayak random gitu. Jadi ya ini tuh maksudnya itu yang ada angkanya doang, Mari. Intercept itu nggak masuk. Oke, makasih menjawab sekali. Good. Oke, PHL. Thank you banget. Mana PHL? Ada, SD. Udah. Iya, ngomong. Oke, mungkin itu dulu sih penjelasan dari kita bertiga. Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi kah? Atau udah cukup? Nanti mungkin aku bakal nambah buat interpretasinya ya, yang perbedaannya kalau misalkan dia mau lock gimana, linden gimana gitu, biar tahu bedanya gitu. Karena emang agak tricky sebenarnya. Sebenarnya nggak tricky sih, cuman kalau misalkan kita nggak teliti itu bisa fatal gitu. Soalnya interpretasi itu penting banget gitu. Kira-kira gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau didiskusikan kah? Oh ya, mungkin aku nitip ya, mungkin buat coding ECMAT kelas ABC mungkin bisa coba ditanyakan kepada dosennya masing-masing. Kira-kira kita boleh atau tidak membawa itu ya, yang tabel-tabel itu ya. Ya tapi semoga aja sih tabel T critical value atau F critical value-nya bisa diketahui gitu. Soalnya emang agak gitu kan. Gimana teman-teman? Udah selesai ya? Udah selesai. Kayaknya udah cukup juga ya, karena bentar lagi ada PHLS juga. Oke, mungkin bakalan aku tutup sampai di sini. Kita bertiga berterima kasih karena teman-teman sudah join dan menyimak penjelasan kita hari ini. Maaf banget tadi nggak dibuka dengan doa. Tadi buka doa sih. Oh nggak, sorry. Mungkin kita tutup dengan doa gitu ya. Salah. Aku harusnya ngasih ke PJ-nya, sorry. Ya mungkin sekian sih dari aku, Afin dan Fikri gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat ya UTS-nya. Aku kembalikan ke Katarina. Oke, makasih buat Kak Lauren, Kak Alvin, sama Kak Fikri karena udah menjelaskan materi-materi dari mata kuliah Ekonometrika 1. Terima kasih juga buat Mas Mbak semua yang di sini yang udah mau join tutor Hima hari ini. Aku harap tutor ini bermanfaat buat UTS-nya besok. Mungkin kita tutup dengan doa kali ya.
doa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Sampai jumpa di kesempatan lainnya ya Mas Mbak. Terima kasih udah join di Zoom ini. Terima kasih udah boleh live. Sukses surprise-nya Mas Mbak. Sih ya, izin live.